Halo semuanya, gue admin Sin. Jadi di video kali ini gue bakal bahas cerita light novel Sueto Tsurugi no Historia volume kedua yang menceritakan asal-usul Colette mulai dari sifat Colette yang berubah sampai rahasia kutukan keluarga Colette Loire. Ya bisa dibilang light novel ini semacam cerita prequel dari kisah anime atau manganya, dan juga setelah cerita volume ke-1 beberapa bulan setelah Elfaria naik ke menara. Peringatan, konten ini mengandung spoiler tentang beberapa misteri yang belum diungkap di animenya. Cerita dimulai pada hari-hari Will yang suram setelah Elfaria naik ke menara dan meninggalkan Will di akademi. Keseharian Will mulai berat karena bulian dan ejekan dari para murid lain yang mengetahui kalau Will orang yang gak bisa menggunakan sihir. Para murid menganggap Will hanyalah alat untuk mengundang Elfaria yang sangat jenius, sampai-sampai dia bisa menjadi Magiavende di umur yang sangat muda. Suatu hari saat Will berjalan di lorong, dia tiba-tiba mendengar suara keributan yang disebabkan oleh siswi dari kelas tanah yang dijuluki Putri Bumi, yaitu Colette Loire. Colette dengan tangan golemnya menyerang siapapun dan apapun yang ada di depannya, membuat seluruh murid jadi ketakutan. Alasan Colette lepas kendali adalah karena ejekan dari murid bangsawan bernama Mary Lau bersama kelompoknya. Colette Loire memang digambarkan seperti gadis lusuh dengan pandangan kosong dan sifat yang dingin dengan harum bunga misterius. Makanya banyak murid yang gak suka sama Colette. Salah satunya adalah Mary Lau yang mengejek penampilannya karena tidak menggambarkan seorang bangsawan. Para guru sudah sering mengeluhkan tentang Colette yang lepas kendali ke kepala sekolah Cauldron. Untuk mencegah Colette lepas kendali lagi, Cauldron menugaskan Will untuk menjadi temannya Colette karena dia merasa Will dan Colette memiliki kesamaan dan paham rasa kesepian. Will yang bingung karena tugas tersebut akhirnya dipindahkan ke kelas tanah, padahal dia sama sekali nggak bisa menggunakan sihir tanah. Di kelas tanah, Will mencoba memahami Colette yang selalu sendirian dan tidak punya teman. Karena hal itu, Will jadi ingin berteman dengan Colette. Will mencoba mengajak Colette berbicara, tapi sayangnya tidak pernah dibalas. Selain mengajak Colette berbicara, Will juga selalu mengikuti Colette kemana saja, agar Colette tidak kesepian, mulai dari ke kantin sampai ke WC. Enggak. Kalau ke WC nanti berubah genre ini cerita. Kemudian pada suatu hari saat makan siang, Will melihat Sion yang berusaha mengajak Colette untuk makan bersama. Dengan rayuannya, Sion menjelaskan betapa hebatnya Colette dan mulianya keluarga bangsawan Loire. Tapi sama seperti perlakuannya ke Will, Colette juga akhirnya tidak memperdulikan Sion dan meninggalkannya saat dia masih mengoceh soal kehebatan Colette. Setelah kejadian tersebut, Will yang masih mengikuti Colette dari belakang tiba-tiba untuk pertama kalinya Colette berbicara kepada Will dan bertanya kenapa Will mengikutinya. Will tersenyum dan bilang kalau dia mau menjadi temannya. Colette membalas dengan bilang Will telah melupakannya. Ternyata pada cerita light novel volume 1, saat murid kelas 1 yang isinya ada Will, Elfaria, Colette, dan yang lain menjelajahi dungeon, Will sempat menyelamatkan Colette yang dikepung monster. Tapi kita tahu kalau Will hilang ingatan saat insiden Elfaria diteleport ke dalam dungeon. Will menjelaskan kejadian tersebut, tapi Colette tetap merasa kecewa kepada Will. Dia merasa seperti kehilangan satu-satunya orang yang peduli kepadanya, yaitu Will. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul monster kuat yang harusnya tidak muncul di lantai tersebut. Will sebenarnya masih trauma karena ulah Zeo yang melempar ke dalam dungeon, tapi dengan tekad dan pedang pemberian Wagner, dengan sekali tebasan Will mengalahkan monster tersebut. Pada saat itu Colette teringat saat dia pernah diselamatkan Will. Dia bertanya-tanya kenapa Will yang seorang penakut bisa berdiri dan melawan monster tersebut. Tanpa memperdulikan keadaannya, Will bertanya kepada Colette apakah dia terluka. Pada saat itu untuk pertama kalinya Colette, si gadis tanpa emosi, merasakan sesuatu di dalam hatinya. Di sisi lain, Wagner berdiskusi dengan kepala sekolah Cauldron, bertanya bagaimana cara menyembuhkan sihir bumi Colette yang selalu lepas kendali dan beberapa kali menyebabkan kekacauan. Jadi sihir Colette yang berbentuk dua tangan golem tersebut merupakan sihir bumi yang sangat kuat, berfungsi sebagai pelindung jika Colette merasa dalam bahaya. Jadi pada 500 tahun yang lalu, leluhur Colette menggunakan mantra sihir terlarang untuk mengusir para penjajah surgawi. Sihir itu disebut sihir bumi Loire yang memunculkan golem kolosal. Berbeda dengan sihir tanah, sihir bumi langsung bersumber dari inti bumi, sehingga senjata penangkal sihir milik kelompok Gothia tidak bisa menangkis sihir bumi Colette yang terjadi di manganya. Kayaknya sihir bumi ini merupakan salah satu dari 5 elemen langka yang disebut karyot di animenya kali ya. Tapi sihir sehebat itu bukan tanpa bayaran, karena setiap keturunan bangsawan Loire pasti akan melahirkan anak perempuan, dan di saat-saat tertentu mereka akan hilang kendali, berubah menjadi golem. Tubuh mereka akan terserap ke dalam inti golem tersebut. Sebagai bayaran, keluarga Loire diizinkan menggunakan sihir bumi. Makanya keturunan Loire akan selalu berumur pendek. Itu juga jadi alasan sifat Colette menjadi dingin, seperti tanpa emosi. Waktu dia masih kecil, Colette melihat betapa mengerikannya perubahan ibunya sendiri menjadi golem dan terserap ke dalam intinya. Colette beranggapan daripada terus hidup dan menjadi tumbal selanjutnya oleh kutukan sihir bumi, lebih baik dia mati sekarang di dalam dungeon. Di sisi lain ada siswi bernama Rose Frehnite yang ditugaskan oleh fraksi tanah untuk mengawasi Colette. Rose awalnya tidak peduli kepada Colette karena Colette selalu seenaknya dan tidak peduli dengan sekitarnya. Sebagai teman sekamarnya, Rose sering merapikan barang-barang Colette yang selalu berantakan.
Tetapi setelah tahu tentang kutukannya, Rose mulai mengerti perasaan Colette. Sebagai penebus rasa bersalah, dia mendukung Will agar bisa menjadi teman pertama Colette. Tapi Rose juga masih belum yakin kepada Will. Jadi saat hujan menjelajahi dungeon, Rose bertanya apakah Will takut kepada Colette. Will menjawab dia sebenarnya takut, tapi rasa pedulinya lebih besar yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Colette. Tanpa mereka sadari, Colette mendengar pembicaraan mereka, tapi sayangnya cuma di bagian Will takut kepada Colette, membuatnya jadi kecewa. Di dalam dungeon, tiba-tiba Mary bersama kelompoknya muncul membawa cairan yang bisa mengundang banyak monster. Di situ mereka ingin membalas Colette yang sudah menghajar mereka. Mereka beranggapan sihir bumi Colette gak akan aktif jika di dalam dungeon. Jadi mereka memancing monster menggunakan cairan yang mereka bawa dan mulai membuli Colette. Di situ Colette yang mulai marah karena bulian Mary ditambah Colette yang kecewa kepada Will tiba-tiba memunculkan dua tangan golem yang menyerang apapun termasuk Will. Bahkan Rose juga hampir kena. Saat itu Colette yang mulai sadar dia tidak bisa mengendalikan tangan tersebut menjadi ketakutan. Will yang berusaha menghentikan tangan golem itu puluhan kali terkena serangannya. Tapi dengan sisa tenaganya Colette menciptakan pedang yang menggunakan sihir bumi, memunculkan pedang yang terbuat dari perunggu yang langsung diterima Will. Nah, dengan pedang perunggu ciptaan Colette, akhirnya Will bisa menghancurkan tangan golem dan membebaskan Colette. Setelah insiden tersebut selesai, Cauldron memeriksa apakah Will menggunakan Wish. Karena seperti yang kita tahu, kekuatan Wish bisa memakan ingatannya Will. Makanya Cauldron pasti memeriksa ingatan Will di saat-saat Will selesai bertarung. Selain itu, Cauldron juga memeriksa buku catatan tanpa batas yang ia berikan kepada Will sebagai buku catatan hariannya dia. Cauldron bisa mencocokkan dengan ingatannya Will. Nah, hal ini juga mengungkap perjanjian Elfaria dengan Cauldron yang terjadi setelah insiden Elfaria diteleport ke dalam dungeon. Cauldron akan meneliti sihir pengembali ingatan milik Ratu Mercedes dan akan selalu memeriksa ingatan Will agar tetap utuh. Sebagai gantinya, Elfaria harus mau menjadi Magia Vende dan meninggalkan Will untuk sementara. Singkat cerita, Cauldron menugaskan Wagner bersama Will untuk mencari informasi soal kutukan sihir bumi dengan mendatangi rumah keluarga Loire. Di situ mereka bertemu dengan ayahnya Colette bernama Theranos Loire yang sedang sibuk meneliti gelang misterius. Menurut penjelasannya Theranos, dia telah meneliti gelang tersebut bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum ibunya Colette berubah menjadi golem. Theranos awalnya menekan kutukan sihir bumi menggunakan bunga magic yang ia racik menjadi obat, tapi tetap tidak mempan. Nah, bunga itu juga yang menjadi aroma tubuh Colette selama ini. Theranos yang menyadari kehadiran Will tiba-tiba menarik tubuhnya ke arah gelang tersebut. Seketika Will merasa seperti diserap dan gelang itu langsung memancarkan cahaya. Nah, di sini terungkap bahan terakhir untuk menyempurnakan gelang penyegel tersebut adalah darahnya Will. Jadi darah Will itu unik karena bisa menyerap dan memakan sihir. Itu juga jadi alasan kenapa selama ini Will tidak bisa menggunakan sihir, karena tubuhnya sendiri memakan sihir sebelum Will mengeluarkannya. Singkat cerita, saat Wagner bersama Will kembali ke akademi, saat Will kembali ke asrama, pada malam hari dia mencium aroma bunga magic yang biasanya bersumber dari Colette. Colette yang merasa kutukan sihir bumi mulai memakan tubuhnya, hasil dari dia mengamuk di dalam dungeon beberapa hari yang lalu. Terlihat dari tangannya yang mulai berubah menjadi tanah. Saat itu Sion, Will, dan Rose yang menyadari ada keanehan di halaman akademi, mereka mengikuti aroma bunga magic yang biasanya muncul pada Colette. Colette yang berlari dari kejaran Will, tiap langkahnya membuat akademi bergetar, seperti bumi bereaksi pada Colette yang mau berubah menjadi golem. Di halaman akademi, akhirnya Will bisa mengejar Colette, tapi tiba-tiba tubuhnya Colette memancarkan energi mana yang sangat kuat. Seketika membentuk kubah raksasa, mengurung Colette yang mulai berubah menjadi golem. Itu merupakan persiapan untuk menjadi tumbal selanjutnya dari kutukan sihir bumi milik keluarga Loire. Saat kejadian itu, tiba-tiba ayahnya Colette muncul dengan membawa gelang penyegel yang akhirnya sempurna. Nah, dengan sisa tenaganya, Theranos melubangi kubah tersebut dengan sihirnya, lalu memberikan Will gelang dan pedang yang ia ciptakan, berharap Will bisa menyelamatkan Colette. Di dalam kubah, golem yang menyelimuti tubuh Colette seperti punya kesadaran sendiri dan menghalangi Will untuk memakaikan gelang penyegel ke tangannya Colette. Di sisi lain, Karyot yang mendengar kekacauan di akademi dan tahu jika kubah itu dibiarkan berkembang akan menghancurkan sebagian kota Rey Garden. Tanpa pinggir panjang, Karyot bersiap menembakkan sihir super kuat ke arah kubah tersebut. Padahal Will sedang berusaha menyelamatkan Colette di dalamnya. Untungnya Elfaria mencegah Karyot untuk menghancurkan kubah tersebut. Elfaria menjelaskan bahwa Will telah berusaha menghentikan proses golem tersebut menjadi sempurna. Tapi Karyot membalas jika tidak ada jaminan kalau Will berhasil dan lebih memilih menghancurkannya sekarang daripada menunggu kubah tersebut menjadi golem sempurna dan menghancurkan sebagian kota Rey Garden. Sayangnya saat itu Elfaria kalah dan Karyot langsung menembak kubah tersebut. Di saat itu Wagner bersama Edward mencoba menghalangi tembakan sihir Karyot sehingga tidak mengenai Will dan Colette yang ada di dalamnya. Di sisi lain, Colette dengan sisa kesadarannya menembakkan sihir bumi ke arah Will yang langsung diserap pedangnya. Saat itu juga Will mengaktifkan sihir Wish bumi. Dengan pedang yang diselimuti tanah, Will berhasil mencapai Colette dan memasangkan gelang penyegel bertepatan dengan serangan Karyot yang meleset. Di reruntuhan kubah tersebut terlihat Will yang kelelahan dan berlumuran darah menggendong Colette yang berhasil selamat.
Mulai dari situ, Colette terbebas dari kutukan kematian keluarga Loire dan bisa menjalani hidup seperti gadis biasa. Dan akhirnya Colette mempunyai teman pertamanya, yaitu Will. Jadi itu dia rangkuman cerita light novel Sueto Tsurugi no Historia volume kedua yang gue buat. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue skip karena nggak terlalu berpengaruh sama ceritanya, kayak pesta dansa Will dengan Colette yang membuat Elvaria kesal sampai membuat langit hujan salju, pertarungan Elvaria dengan Karyot untuk mencegah Karyot menembak kubah golemnya Colette, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, semua detail itu bakal gue pisah jadi konten short. Jadi kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat lain soal pembahasan yang gue buat, langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini, thank you udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you and lol, nani!